Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan sharing untuk info SLC atau kontrak kerja periode pertama di tahun 2024. Tapi sebelum saya melanjutkan video ini, mohon kiranya teman-teman bantu subscribe, like, komen, dan share channel YouTube saya agar bisa mencapai 1000 subscriber pertama, agar kita juga bisa saling memberikan manfaat. Nah, jadi di tahun 2024 ini SLC yang pertama yaitu akan jatuh di bulan depan, yaitu bulan Februari. Adapun SLC yang akan turun yaitu sekitar 34.465 SLC untuk 34.465 orang. Nah, dari total sebanyak itu SLC tentunya ada beberapa kategori bidang pekerjaan ya. Yang pertama yaitu bidang manufaktur, ini yang tertinggi. SLC-nya nanti yang akan dibagikan yaitu sebanyak 23.232 orang. Kemudian untuk sektor fishing itu 2.595 orang. Kemudian untuk sektor pertanian dan peternakan yaitu SLC yang akan turun sebanyak 4.209 orang. Dan untuk sektor konstruksi yaitu 1.632 orang. Kemudian sektor jasa 1.297 orang. Dan yang terakhir yaitu sektor shipbuilding yaitu 1.500 orang. Nah, jadi memang di sini yang paling banyak yaitu di sektor manufaktur ya, karena memerlukan tenaga kerja asing, orang asing yang banyak, dan angka 23.000 ini bukan cuman buat Indonesia teman-teman ya, melainkan untuk negara-negara lain juga peserta ujian EPS Topik yang tentunya datanya sudah ada di roster HRD Korea. Nah, teman-teman, dari sebanyak ini ya, kemudian penerbitan izin kerjanya atau penerbitan SLC-nya untuk sektor manufaktur dan shipbuilding yaitu nanti di tanggal 29 Februari sampai 8 Maret ya. Berapa hari? Sekitar 9 harian ya. Ini waktunya 9 hari untuk penerbitan SLC di sektor manufaktur dan shipbuilding. Kemudian sektor lainnya 11 sampai 15 Maret tahun 2024. Nah, yang dimaksud sektor lainnya yaitu sektor selain manufaktur dan shipbuilding. Contohnya fishing, pertanian dan peternakan, kemudian konstruksi, kemudian jasa. Nah, itu nanti di tanggal 11 sampai 15 Maret 2024. Kemudian untuk penerbitan tertunda yaitu nanti di tanggal 19 sampai 20 Maret 2024. Nah, ini bagi yang SLC-nya tertunda nanti di tanggal tersebut dicek saja kolom akun IPS-nya ya. Apabila tulisannya sudah hire tapi belum turun kolom, nanti silahkan sampai tanggal 19 sampai 20 Maret itu dicek terus ya. Jadi teman-teman memang sekali lagi bahwa SLC itu adalah hak prerogatif dari sajang atau majikan. HRD pun tidak punya wewenang untuk mendahulukan atau mengirim SLC kepada siapapun. Jadi yang memilih itu 100% perusahaannya, pabriknya atau bosnya. Kita sudah mengirim CV melalui data yang ada di roster, tinggal tunggu saja, tinggal banyak-banyak berdoa. Jadi umur juga tidak pengaruh di sini ya. Tidak berpengaruh banyak gitu ya istilahnya. Tetap berpengaruh, cuman tidak berpengaruh secara signifikan. Nyatanya masih ada juga yang banyak yang terbang yang usianya
di atas 30 tahun atau mungkin 35 tahun ke atas juga masih banyak yang berangkat. Jadi di sini sekali lagi SLC adalah tergantung kita rezekinya di mana gitu. Kalau misalkan rezekinya bagus ya cepet dapat SLC, karena yang sending sudah lama pun 1 tahun, bahkan ada yang 2 tahun belum dipanggil, ya mungkin belum rezekinya. Lalu Mas, bagaimana untuk info ada ujian lagi di tahun 2024? Kan data rosternya masih numpuk, masih sekitar ada 12 ribuan. Apa nggak dihabisin dulu? Nah, sekali lagi ya, jadi roster itu tidak boleh habis teman-teman. Minimal harus ada 5.000 ya. Jadi minimal ada 5.000 untuk di HRD Korea. Ujian tetap setiap tahun ada. Cuman kan yang dapat SLC kan biasanya dalam 1 tahun itu lebih dari 5.000 ya. Makanya ada terus ujian EPS topik setiap tahun ya. Bahkan ada juga CBT itu khusus yang ex Korea. Jadi di sini SLC ini sekali lagi tergantung rezeki. Kalau rezekinya bagus ya cepat dilirik atau diambil oleh perusahaan yang ada di Korea Selatan. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi teman-teman, ada catatan yaitu yang pertama, lulus ujian EPS topik bukan jaminan dapat kerja di Korea Selatan. Jadi sekali lagi, lulus ujian EPS topik, punya sertifikat, itu bukan sama sekali jaminan, tetapi itu hanya sebagai syarat untuk kita bisa melamar bekerja di Korea Selatan. Yang kedua, sending cepat tidak dapat jaminan untuk dapat SLC. Meskipun sendingnya awal-awal, itu sama sekali tidak jaminan. Kalau perusahaannya tidak menginginkan atau tidak tertarik, ya SLC tidak akan dikirim. SLC adalah bagi orang yang sudah di ACC akan direkrut oleh perusahaan yang ada di Korea Selatan. Kemudian yang ketiga yaitu banyak berdoa dan akan indah pada waktunya. Benar teman-teman ini. Jadi penantian teman-teman itu nanti akan indah pada waktunya. Setelah kita dapat SLC, setelah prelim, setelah terbang ke Korea, itu rasanya plong ya. Tapi jangan lupa di sana dimanfaatkan betul waktunya, karena teman-teman itu yang sudah terbang adalah seseorang yang hoki, seseorang yang terpilih, seseorang yang dapat rezeki bagus, bejo, makanya dimanfaatkan betul untuk waktunya baik-baik di sana. Kemudian yang terakhir, yang keempat, SLC bukan untuk Indonesia saja. Jadi SLC ini untuk seluruh negara peserta IPS ya yang menyelenggarakan EPS topik yang datanya sudah ada di roster. Kalau datanya sudah di roster, berarti teman-teman sudah online. Jadi CV-nya sedang disebar-sebarkan di perusahaan di Korea Selatan. Kalau bosnya tertarik, maka akan diambil dan diturunkan SLC. Nah ini, SLC ini khusus untuk yang sudah kolom 3 teman-teman ya. Kalau masih kolom 2 masih belum ada di roster. Baru disending dari BP2MI ke HRD Korea. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe channel YouTube-nya. Dukung. Semoga saya bisa mencapai 1000 subscriber pertama dan dapat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat lagi untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.